Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Noval Ilyasa. Saya di sini akan membuat video dalam rangka menyelesaikan tugas komprehensif. Saya akan menjelaskan materi-materi pokok yang terdapat dalam pembelajaran Ulumul Quran, Usul Fikih, Teologi Islam, dan Ulumul Hadis. Yang pertama adalah Ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri dari dua kata. Pertama adalah ulum, dan yang kedua adalah Al-Quran. Pertama itu ulum. Ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmun. Ilmun, ilmani, ulumun. Nah, digabung dengan kata Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan sebagai pedoman melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada materi-materi pokok yang terkandung dalam Ulumul Quran. Namun sebelumnya, mari kita masuk ke istilah Ulumul Quran menurut para ulama. Di antaranya ada ulama Az-Zarqani mengemukakan definisi Ulumul Quran sebagai berikut. Pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, nasikh mansukhnya, dan penolakan hal-hal yang menimbulkan keraguan-keraguan terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih ruang lingkup dalam pembelajaran Ulumul Quran ada mukjizat Al-Quran, bacaan Al-Quran, penafsiran Al-Quran, penulisan, bagaimana pengumpulannya dan urutan-urutannya, ada nasikh wa mansukh, maksudnya ayat yang dihapus dan ayat yang tidak dihapus, dan adalah bagaimana kita menerima dan menolak alasan-alasan tentang Al-Quran. Yang pasti Al-Quran adalah suatu kalamullah yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan mempelajari Ulumul Quran, pastinya diharapkan kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran, lebih yakin dan lebih percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang bukan buatan manusia, yaitu adalah buatan Allah Rabbul Alamin. Dan pastinya dengan mempelajari Ulumul Quran, semoga lebih menambah keimanan dan kepercayaan seluruh umat Islam agar bisa menyampaikan agama Islam ini lebih luas seantero dunia. Lalu yang kedua adalah usul fikih. Sama seperti Ulumul Quran, usul fikih terdiri dari dua kata. Pertama adalah usul. Usul adalah bentuk jamak dari kata aslun, asalnya. Jadinya artinya adalah asal. Nah, diserap ke bahasa Indonesia menjadi asal. Asal atau induk, pokoknya akar, pokoknya semua yang bersumber dari itu. Usul fikhi. Fikhi secara bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan atau fiqhu, yang berarti pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Makna dari ini dipertegas oleh Al-Husain Ahmad bahwa kata fikih menunjuk pada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Itu sebabnya setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut fikih. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih pergi haji. Nah, itu maksudnya pemahaman sholat, pemahaman zakat, pemahaman puasa, pemahaman pergi haji. Nah, Umar Syihab mendefinisikan fikih sebagai bahasa, berarti kecerdasan dalam memahami dan menanggapi secara sempurna. Usul fikih kita gabung, berarti asal mula dari semua pemahaman. Usul fikih. Jadi kenapa ada fikihnya? Karena ada usul fikihnya.
Berbicara tentang usul fikih, pastinya semua itu memiliki sumber. Jadi kenapa bisa ada usul fikih? Karena usul fikih harus memiliki sumber-sumber. Berikut adalah materi pokok dari usul fikih. Usul fikih itu bisa ada karena ada sumber hukum. Pertama, Al-Quran. Yang jelas Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Yang kedua ada sunnah. Sunnah adalah semua perilaku Nabi. Ada sunnah, ada hadis, dua hal yang berbeda. Kalau hadis adalah yang sudah dicatat atau dibukukan. Kalau sunnah itu yang benar-benar dilakukan Nabi. Contohnya hadis tentang sholat tahiyatul masjid. Itu ada hadisnya. Barang siapa yang datangi suatu masjid, maka tidaklah dia duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat. Sedangkan Nabi sendiri tidak pernah melakukannya. Kenapa? Karena rumah Nabi bersebelahan dengan masjid atau rumah Nabi itu di masjid sampingnya. Jadi itu adalah merupakan hadis. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama tentang satu hukum. Yang keempat ada kias. Kias menurut bahasa adalah ukuran. Artinya perkara yang satu diukur dengan perkara lain yang memiliki ukuran, dan ukurannya itu adalah nas yang jelas. Menurut istilah ahli usul, kias adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara lain yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya alasan hukum atau ilah. Nah, jadi kias itu kayak perumpamaan, permisalan. Misalnya gini, hukum naik mobil seperti apa? Hukum naik mobil adalah boleh karena mobil merupakan kendaraan. Zaman Nabi menggunakan kuda atau unta atau keledai, zaman kita menggunakan motor, mobil, sepeda. Nah, itu merupakan kias. Berikutnya adalah materi tentang teologi Islam. Kita urai dari katanya seperti tadi. Teologi Islam terdiri dari 2 kata. Pertama teologi, kedua Islam. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan dan segala yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Posisi teologi sangatlah penting dalam berbagai pembahasan tentang studi pengajaran agama. Kajian teologi dalam ranah Islam memiliki nama terkenal lain seperti ilmu kalam, ilmu tauhid. Teologi pada dasarnya sama dengan kajian ilmu kalam, yakni mencakup di dalamnya ilmu tentang Tuhan, ma'rifat al-mabda, ilmu tentang utusan Allah, ma'rifat al-wasithah, dan ilmu tentang hari kiamat, ma'rifat ma'ad. Nah, kemunculannya itu pada awal terkait pada ranah politik dengan maksud perluasan ekspansi daerah kekuasaan Islam pada awal-awal perkembangan Islam. Peristiwa yang diawali oleh pertentangan politik menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berujung pada penolakan Muawiyah bin Abu Sufyan atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan pertentangan antaranya Muawiyah dan Abu Sufyan. Lalu berakhir pada perang Siffin, menghasilkan keputusan atau tahkim. Nah, di situ mulai bermunculan teologi Islam. Akibatnya muncullah aliran-aliran teologi. Yang pertama dalam sejarah Islam yaitu adalah Khawarij. Jadi pembahasan atau ruang lingkup materi dalam teologi Islam diantaranya membahas satu aliran atau satu kelompok yang dinamakan sebagai Khawarij. Khawarij itu jamak dari Kharijun, orang yang keluar dari barisan, antara barisan Ali bin Abi Thalib atau barisan Utsman bin Affan.
Saat itu mereka tidak memihak keduanya. Jadi mereka termasuk orang-orang yang keluar. Jadi Khawarij. Yang kedua ada Murji'ah dan Syiah. Itu adalah 3 aliran yang menjadi pokok materi pembahasan dalam teologi Islam. Ada lagi turunannya nanti ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, dan kesini-sininya nanti ada banyak lagi aliran yang akan diperdalam di materinya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri dari 2 kata. Pertama adalah ilmun, yang sebelumnya sudah dibahas di ulumul Quran, dan yang kedua adalah hadis. Hadis menurut bahasa memiliki beberapa arti. Pertama, jadid, lawan qadim. Yang baru artinya yang baru, jamaknya hidas, hudats, dan hududs. Yang kedua artinya adalah qarib, lawan ba'id, yang dekat, yang belum lama terjadi, seperti dalam perkataan huwa hadisul ahdu fil Islam. Artinya adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Yang ketiga ada khobar, berita, yang suatu percakapan yang dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Itu makna secara bahasa. Namun secara istilah, menurut ulama ahli hadis, pengertian hadis sama dengan pengertian sunnah, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW sebelum diutus ataupun setelahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, keucapan ataupun sifat-sifatnya. Ini dari kitab karya Muhammad Ajaj Al-Kutubi. Menurut ulama ahli hadis, bila kata hadis diartikan dengan segala sesuatu yang dirawayatkan dari Rasulullah setelah diutus menjadi Rasul, yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, maka dalam hal ini menurut mereka pengertian sunnah lebih umum daripada hadis. Nah, ruang lingkupnya itu ada tentang ini, status hadis. Misalnya hadis itu kuat atau hadis itu lemah. Terus ada dari periwayat hadis, perawi. Dari situ memiliki keterkaitan. Jadi antara hadis kuat itu karena perawinya adalah orang-orang yang ingatannya kuat, dan hadis yang lemah mungkin salah satu perawi atau periwayatnya itu memiliki ingatan yang kurang kuat atau dia pernah berbuat kesalahan. Ada hadis itu hadis yang pada periode pertama, hadis pada periode kedua, hadis pada periode ketiga, periode keempat, ada banyak sampai 5 periode. Kalau hadis itu berkembang ya. Kalau periode pertama itu masa Rasulullah SAW. Kalau yang kedua itu masa Khulafaur Rasyidin atau masa penyeleksian riwayat. Yang hadis periode ketiga masa sahabat kecil dan tabi'in besar, masa penyebaran riwayat. Hadis periode keempat itu masa pembukuan, jadi baru dibukukan pada periode keempat atau abad kedua Hijriah. Lanjut, hadis periode kelima itu masa pentashihan dan penyusunan kaidah-kaidah hadis. Hadis yang ke periode 6 itu mula abad keempat hingga tahun 656, masa tahzib, istikhraj, menyusun jawami, jawaid, dan atraf. Hadis periode ketujuh mulai dari 656 sampai dengan sekarang. Jadi kita masuk ke hadis periode ketujuh. Nah, di situ bisa disaring, ada hadis yang lemah, hadis yang palsu, hadis yang kuat, dan hadis yang hanya disampaikan dari beberapa periwayat, tidak semuanya. Namun hadis yang paling kuat adalah hadis mutawatir. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.